So little time, so much to do. Sering nggak sih kamu ngerasa kekurangan waktu di hidupmu? Atau pernah nggak kamu ngerasa kurang waktu, kurang pantas, kurang bahagia, kurang sukses? Aduh, suka bingung cari jawaban kemana. Meskipun di era seperti sekarang, di mana ilmu dan informasi itu bertebaran ya, era digital seperti sekarang ini, di mana sangat mudah, murah, bahkan gratis, kamu bisa akses segala info apapun yang kamu mau tahu tentang bisa ini, bisa itu. Tapi dengan kesibukan kamu yang ada, ilmu itu seringkali hanya ada di sebatas pengetahuan. Padahal hasil output atau income adalah dampak dari action yang kita lakukan. Gimana? Setuju nggak? Nah, siapa nih yang masih suka bingung, mager, baper kalau mau mulai action? Pagi ini aku ajak diskusi 700 sahabat online di grup bimbel online. Katanya sih aku mau sukses tapi I don't have time. Tenang, we all don't own the time. Kita semua nggak punya waktu, teman-teman. Kita nggak we don't have it, we make the time. Jadi kalau teman-teman ngerti bahasa Inggris ya, we make the time itu bukannya kita buat waktu, kita siapin waktunya, kita masukin ke jadwal kita. Artinya teman-teman, kita bedanya dengan orang sukses atau achiever atau para influencer nih yang teman-teman follow, itu sama-sama nggak punya waktu. Tapi nyatanya kita semua punya waktu yang sama setiap harinya 24 jam. Nah, jadi apa dong yang membedakan mereka dengan kita? Kok isi kantong beda bener ya kan? Nah, ternyata banyak teman-teman pembedanya. Bukannya I don't have time, yang satu I make the time. Itu kayaknya mirip-mirip ya. Kan dia sama-sama makan nasi sama gue, sama-sama kerjanya. Beda teman-teman, banyak banget bedanya dan sangat detail. Nah, gimana nih caranya kita bisa dapet ilmu-ilmunya tapi terus nggak bikin kita mager, bikin kita active action dan nggak dikit-dikit masih belum bisa udah alo salah, alo norak, alo cupu gitu ya dengerin yang negatif. Gimana kita bisa dapet support untuk kita bisa jalanin jalur sukses kita online ataupun offline. Tapi dalam hal ini aku akan bicara yang online ya. Yang pasti seorang achiever itu harus yakin, confident dengan kemampuan dirinya. Meskipun baru bisa sedikit, tapi ini buatan gue gitu ya. Harus jelas dengan visi, pesan, penawaran yang kita bawa. Bendera apa yang kamu bawa kemana-mana. Seperti aku membawa bendera bimbel online. Sahabat online-nya teman-teman yang temenin para pemula bisnis online untuk menentukan jalur sukses online-nya. Mau sebagai vlogger, mau sebagai konten kreator, mau sukses dari trading online, mau apa? Jalur suksesnya tuh apa? Jelas. Ada nih ya, orang-orang sukses bilang, dulu gue juga nggak berprestasi, dulu gue juga introvert. Bisa loh ya ngomong gitu. Nah, jangan kita denger yang seperti itu, karena mereka itu dulu. Nah, apa action yang mereka lakukan sehingga mereka sukses seperti sekarang dan kita follow mereka. Jangan mau sebatas lo bisa kayak gue, itu motivasi. Kita harus tahu aksinya apa. Itu yang membawa kita ke hasil. Nah, kepiawaian kamu dalam mengevaluasi kondisi kamu sekarang, your current state, potensi kamu apa, minat kamu apa, pengennya kamu apa, skill yang kamu punya sekarang apa, dan kamu menentukan apa yang kamu mau. Nah, harapan, kenyataan, nah itu diantaranya ada jalur. Apa jalur apa yang kamu pilih untuk mencapai suksesmu? How can you make it happen? That's it. Nah, saya paling sebel kalau ada clickbait atau promosi yang bilang, mau nggak nih bisnis modal jempol? Waduh, itu hanya mengundang banyak kekecewaan teman-teman. Nggak ada cerita, semua bisnis itu paling tidak mesti menyiapkan 2 di antara 3 modal ini. Catat ya, pertama waktu, ada nggak lo waktu ngerjain bisnis? Kedua, skill dan tenaga, ini nggak main-main. Setiap dari kita punya skill spesifik yang kita minat, kita bisa. Lama di rumah ternyata gue jago masak, gue bisa belanja 10.000 jadi apa? Itu skill teman-teman, tinggal diangkat ke online. Go online-nya gimana nih bimbel online? Kemudian yang ketiga dan paling sering diomongin adalah uang. Kalau offline banyak berperan karena kita biasanya sewa tempat di tengah market.
Tapi kalau online, uang ini banyak kita bisa, lebih ekonomis, kita bisa hemat. Nah, sekarang saya tanya, kalau contoh ya teman-teman suka mancing aja nih. Nah, biasa mancingnya mujair gitu ya, ikan nila. Nah, terus udah gitu nonton-nonton YouTube tuh sekarang zaman online kan, serba pegang handphone. Terus, wih ada yang mancing ikan di laut nih dapetnya sea bass, keren banget ya, wah bangganya pasti beda. Nah, kamu pengen, apa iya kamu mau tangkap tuh ikan sea bass di kali gitu ya, di kolam pancingan? Ya nggak bisa. Di mana kamu nongkrong, di situ modalnya berbeda. Nah, jadi apa nih modal buat kita sukses online? Gak gampang loh teman-teman bangun bisnis. Bisnis itu beda sama dagang. Ayo, di antara teman-teman nih mana yang masih bilang gue pebisnis tapi masih ngerjain segala sesuatu bisnisnya itu sendirian. Pebisnis itu berbeda sama berdagang. Gak ada bisnis tanpa modal teman-teman. Nah, terus banyak banget persiapan yang perlu kita kerjain, yang perlu dilakukan, yang perlu dievaluasi rutin oleh seorang pebisnis. Berbisnis dan berdagang itu beda. Bisnis itu jangka panjang, perlu waktu mempersiapkannya, dan jika pondasinya kuat, kita bisa delegasikan tugas, kemudian aktivitas ke depan tuh nggak bingung gitu ya, udah tahu kemana yang kita sasar, bagaimana menawarkannya, bagaimana hasilnya, gue nggak modal segini dapat berapa gitu ya. Nah, kalau di cabang olahraga tuh bisnis tuh kayak maraton, beda latihannya sama dagang. Dagang itu seperti sprint lari cepat, beda juga modalnya. Nah, kalau mau hasil yang instan, teman-teman jangan bicara bisnis, bicaranya dagang. Gue mau dagang nih, cari side hustle, apa yang bisa menghasilkan cepat. Ilmunya dagang. Dagang itu hasilnya instan, mirip-mirip sama jadi karyawan. So, nanti kita akan perdalam lagi di kelas. Nah, latihan bisnisnya beda, dagang sama bisnis gitu. Nah, teman-teman tahu nggak nih, syarat memonetisasi channel YouTube? Teman-teman pernah dengar ya? Channel YouTube itu bisa terima iklan Google Ads itu kalau sudah punya 1.000 teman atau subscriber dan 4.000 jam tonton. Nah, itu sebenarnya teman-teman nggak main-main. Itu adalah DNA dari kesuksesan sebuah bisnis. Karena bisnis itu harus tervalidasi secara market fit kalau istilahnya Denny Santoso itu ketika sudah menemui minimal 1.000 pelanggan pertamanya. Wis, kebab gue dulu gitu. Jadi bisa naik ke bisnis kalau sudah market fit dan dia dinyatakan bisnis yang bertahan dan menghasilkan rutin setelah melalui 4.000 sampai 10.000 jam berbisnisnya. Nah, menarik nih teman-teman, dengan berbisnis online banyak banget proses, biaya, effort bisa kita hemat, eliminasi. Contohnya nih ya, kalau dulu aku bisa hasilkan income 5 sampai 7 jutaan per satu outlet kebab. Alibababku, makanya aku perlu 3 sampai 5 outlet yang aku kelola. Banyak banget kerjaannya, aduh capek banget, dan kelola karyawan ya, dan itu headache-nya beda ya. Itu pebisnis. Bisa mendelegasikan tugas, alur kerjanya jelas sehingga kita bisa evaluasi. Nah, kalau dulu perlu modal 30 sampai 50 juta ya gue satu outlet menghasilkan 3 sampai 7 juta per bulannya ya. Variasi ya, teman-teman, namanya bisnis nggak ada yang pasti. Disclaimer. Nah, jadi aku punya pengalaman 2 tahun yang lalu ya sebelum pandemi kelola outlet kebab di kampus-kampus. Nah, pandemi tutup. Nah, pas pandemi tutup itu sebenarnya blessing in disguise banget. September 2020 aku belajar bisnis ya pertama kali. Aduh, gue nggak pegang bukunya. Bukunya Denny Santoso aku baca ya, LBBB, List Building Black Book gitu ya. Dan sekarang akan keluar lagi nih yang content creator. Nanti kita akan pelajari sama-sama ilmunya apa, kita praktekin bareng. Nah, aku berbisnis online sampai sekarang dari September, Mei itu aku baru bentuk si bimbel online ini. Nah, kebayang ya teman-teman, kalau dulu berbisnis offline aku mesti siapin 30 sampai 50 juta. Nah, dengan berbisnis online modal 500 sampai 1 juta aja aku bisa hasilkan income di atas 5 jutaan setiap bulannya. Caranya apa? Itu semua kita akan pelajari di bimbel online. Bagaimana kita menyasar market yang sesuai sama gue banget deh pokoknya. Pokoknya kita berbisnis sesuai dengan beda-beda. Ada yang memang passionnya di sport, ada yang di aku seperti aku ya, edukasi bisnis online, berbeda-beda. Nah, banyak orang bilang kalau mau sukses tapi belum
Mereka tuh pengen sukses gitu ya, tapi belum mampu mendefinisikan suksesnya sebagai apa. Nggak tahu pentingnya meluangkan waktu, menuliskan isi pikiran, males gitu ya, mendetailkan aktivitas apa nih yang belum dikerjain. Boro-boro mendelegasikan tugas, ntar lo nambah karyawan lo nggak tahu nih orang kerjaannya apa, yang ada lo marah-marah ya kan. Belum ketemu 1.000 pelanggan lo udah males, mager, baper. Nah, tapi teman-teman jangan kecil hati. Karena ini semua terjadi kepada semua orang, termasuk aku, semua pemula, semua pejuang online. Harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Bukan salah siapa-siapa. Seringkali kita nggak punya support sistemnya, di keluarga nggak didukung, modal terbatas, lingkungan cuman ngomongin orang gitu ya. Nah, kemana dong gue mesti ketemu sama orang-orang yang ngomongin tentang bisnis gitu ya. Gimana nih gue bisa bisnis sukses online dengan modal yang terbatas, terukur, tapi tetap bisa menghasilkan. So, jadi kalau lingkungan kamu belum mendukung, kamu mesti harap maklum. Karena orang-orang itu pada prinsipnya bingung, sekolah lama-lama, lulus kuliah bingung. Aduh, gue cari kerjaan bukan cari manfaat gitu. Gue nggak tahu manfaat diri gue nih, gue bawa bendera apa. Waduh, itu menyedihkan sekali teman-teman. Nah, itulah yang coba kita solusikan di bimbel online. Rasa kekurangan, rasa kesedihan, incomplete itu otak kusutnya orang-orang pemula yang belum menemukan hatinya, belum menemukan visinya, belum menemukan message-nya, benderanya. Nah, kebingungan-kebingungan itu insya Allah akan terjawab di bimbel online. Di mana kami mengajak kamu untuk praktekin bareng ilmu-ilmu sukses berbisnis online mulai dari mindset sampai omset dengan mempraktekkan ilmu-ilmu dari para pakar yang sudah teruji seperti Hermas Puspito, Denny Santoso, Indah Warsetio, dan masih banyak lagi ya. Dan itu bisa diturunkan ke dalam aktivitas bisnis online sehingga teman-teman tinggal contek praktek sampai ngefek. Nah, kamu tinggal lihat nih ya, nanti aku kasih silabus dari materinya, ada link website yang teman-teman bisa perdalam lagi yang akan bahas apa aja yang akan disampaikan. Kita lagi ada 30 days challenge upload kompakan karena banyak banget dari teman-teman yang bingung. Lu kata lo bentuk komunikasi digital itu adalah konten. Aku bingung mau bikin konten apa lagi dan sebagainya. Ya udah, gue siapin kontennya, kita pelajarin bareng. Lo tinggal kasih foto lo re-upload 30 hari di bulan Desember sehingga lo udah teman-teman udah bangun awareness di Desember, Januari teman-teman tinggal terusin habitnya. Setuju? Nah, program bimbingan khusus ini adalah program eksklusif. Aku hanya buka satu kelas dengan 20 orang yang kamu akan mengenal potensi bisnis terbaik yang kamu banget, mengetahui apa pain dan gain yang diinginkan dari target market. Nah, target market kamu udah tahu belum? Jadi berbisnis online itu bukan berbisnis harap-harap cemas, bukan hope marketing yang oke, gue buka toko 20 juta nih, terus ayo dong mampir dong dan sebagainya. Tidak, semua ada caranya, tidak dengan modal berlebih, tapi kamu harus fokus menyasar satu kelompok orang yang mampu dan mau membeli produk kamu. Siapakah mereka? Itu ada rumusnya. Mendefinisikan your ideal customer. Terbiasa upload konten rutin, memiliki habit berinteraksi dengan target market kamu secara asik. Dievaluasi dan siapkan 5 powerful script yang bicarain tentang personal dan produk branding kamu. Dan kamu siap dengan amunisi rutin closing online. Oke, tunggu apa lagi? Langsung klik dan daftarkan karena hanya untuk 20 orang aja di bulan Desember. Terima kasih teman-teman, sukses, berkah, semoga teman-teman tercerahkan dan makin yakin dengan jalur sukses online-nya. Kita sukses sama-sama di 2022. Bye!